Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Tian akan melanjutkan materi tema 6, subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu tentang daur hidup hewan. Tapi di sini Pak Tian lebih condong atau lebih fokus kepada hewan-hewannya secara langsung. Ya baik, langsung saja kita menuju materi. Apa itu daur hidup? Siapa yang masih ingat daur hidup itu apa? Itu udah pernah Pak Tian jelaskan di video sebelumnya ya. Baik, daur hidup itu adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Jadi berkaitan dengan siklus atau serangkaian perubahan makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Ya, kita masuk hewan yang pertama, yaitu katak. Ya, bisa kalian lihat bagian di samping ya. Bagian di samping itu adalah siklus hidupnya atau daur hidupnya katak. Ya, perjalanan daur hidup katak ini dimulai ketika katak dewasa bertelur. Nah, telur tersebut menetas kurang lebih dalam waktu 10 hari. Ya, dari telur itu menetas, nah maka akan disebut menjadi kecebong atau berudu. Nah, berudu ini hidup di air dan dia memiliki insang sebagai alat pernafasannya. Nah, kemudian setelah 3 minggu, insang tersebut akan tertutup oleh kulitnya yang kemudian tumbuhlah kaki belakang. Setelah 8 minggu, berubahlah menjadi katak yang memiliki ekor. Seiring berjalan waktu, ekor tersebut akan memendek dan ia mulai bernafas menggunakan paru-paru. Setelah pertumbuhan katak tersebut sempurna, barulah dia dapat dikatakan katak dewasa. Ya, sebelum kalian lanjut, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, sebutkan urutan daur hidup katak. Ayo, apa tadi daur hidup katak? Yang kedua, kemanakah ekor katak pergi? Kemana? Ayo. Nah, bagi kalian nanti yang belum bisa menjawab atau tidak ingat, silahkan diulangi lagi video dimulai dari kataknya tadi. Bila kalian sudah bisa, monggo lanjut. Hewan kedua, kecoa. Ya, daur hidup hewan kecoa ini dimulai dari kecoa dewasa yang bertelur. Telur tersebut, aduh maaf Pak Tian agak serak. Kecoa tersebut memiliki siklus hidup yang tidak sempurna. Pada tahap pertama yaitu telur, tahap keduanya nanti nimfa, yang ketiga dewasa. Ya, pada fase nimfa ini ya, perbedaannya dengan kecoa dewasa. Ini yang pertama adalah nimfa belum memiliki sayap, tapi kecoa dewasa sudah memiliki sayap. Perbedaan yang paling mencolok adalah di ukurannya ya. Kalau nimfa itu kecil, tapi kalau kecoa dewasa itu lebih besar. Kalian bisa baca di sini ya, di deskripsinya itu tadi. Baik, seperti biasa, sebelum lanjut silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, apakah sebutan bagi kecoa muda? Lalu, apa yang membedakan kecoa muda dengan kecoa dewasa? Bagi yang sudah bisa, monggo lanjut. Selanjutnya ada capung. Ya, siklus hidup capung bermula ketika capung dewasa bertelur. Selalu ya,
Kalau ada pertanyaan duluan mana antara ayam atau telur, maka jawablah ayam. Oke, jadi selalu hewannya dulu baru bertelur, seperti itu ya. Nah, bisa kalian sambil itu ya, lihat di bagian sebelah atau gambar sebelah kiri itu ya. Ya, siklus hidup capung ini bermula ketika capung dewasa bertelur. Kemudian telur capung ini ditetaskan induknya di dalam air. Nah, anak capung ini hidup di dalam air ya. Jadi ya ketika masih kecil itu masih kecil, mereka hidupnya di dalam air. Mereka berganti kulit sebanyak 14 kali kurang lebih sampai nanti menjadi dewasa. Nah, di dalam air mereka itu memakan mikroorganisme. Nah, larva capung hidup di air itu bisa selama beberapa minggu, 2 tahun, dan ada juga larva capung yang hidup selama 6 tahun di air. Jadi setiap anak capung itu berbeda-beda ya masa hidupnya di dalam air itu. Nah, itu nanti tergantung dari suhu di dalam airnya itu. Semakin hangat maka larva capung lebih cepat menjadi dewasa. Kemudian jadi capung akan berubah bentuk fisiknya seperti capung dewasa tanpa perlu melewati proses menjadi kepompong atau pupa. Jadi nanti ketika yang gambar kiri ini, nah itu nanti naik ke daratan, itu bukan jadi kepompong, tapi nanti ini akan terbelah dan keluarlah capung ini. Nah, capung itu bernafas menggunakan trakea. Oke. Ya, baik. Sebelum lanjut, seperti biasa, di mana nimfa capung hidup? Yang kedua, capung dewasa bernafas menggunakan apa? Bagi yang sudah bisa, monggo lanjut. Hewan selanjutnya, belalang. Oke, proses metamorfosis belalang diawali oleh fase telur. Telur belalang berasal dari hasil pembuatan sel telur betina oleh belalang jantan. Yang nanti setelah menetas keluarlah nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Nimfa itu adalah belalang yang kecil yang belum mempunyai akup dan alat reproduksi. Nimfa akan berubah warna yang awalnya putih menjadi coklat atau hijau. Nah, itu nanti tergantung dari jenis belalangnya. Setelah nimfa berusia 30-40 hari, nimfa umumnya mulai akan mempunyai akup kecil di tubuhnya. Sesudah melewati fase nimfa selama 1 bulan, proses daur hidup belalang kemudian dilanjut dengan fase belalang dewasa. Belalang dewasa sudah memiliki sayap lengkap dengan sanggup dipakai untuk terbang. Sistem reproduksinya pun sudah matang dan siap dipakai untuk menghasilkan telur-telur belalang setelah melalui proses pembuahan bersama pasangannya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan urutan daur hidup belalang. Lalu, berapa lama proses daur hidup belalang mulai dari peletakan telur hingga dewasa? Ya, sudah bisa, monggo lanjut. Hewan selanjutnya ada nyamuk. Ya, ini hewan satu ini memang agak kecil tapi sangat berbahaya ya. Baik, telur nyamuk akan dikeluarkan oleh nyamuk betina di dalam air. Baik air bersih maupun air kotor, mereka juga tetap bisa ya. Sekali bertelur, nyamuk dapat mengeluarkan lebih dari 200 telur. Kemudian telur nyamuk akan menetas dalam waktu 48 jam. Ingat,
hanya 48 jam. Berarti itu kurang lebih sekitar 2 hari itu sudah menetas. Makanya nyamuk itu cepat sekali berkembang biaknya. Bila di sekitar kalian ada genangan air atau misal dari botol-botol bekas, maka buanglah segera genangan air tersebut agar tidak menjadi sarang nyamuk. Setelah menetas, nyamuk akan berubah menjadi jentik. Jentik nyamuk atau larva bentuknya menyerupai benang hitam dengan ukuran yang sangat kecil. Jentik nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali, dan setiap pergantian kulit ukurannya akan semakin besar. Setelah pergantian kulit keempat, jentik akan berubah menjadi pupa. Pupa atau kepompong biasanya disebut sebagai tahap istirahat dari fase kehidupan nyamuk. Kalau kalian amati ya, misalnya ada genangan air yang sudah ada jentiknya, itu nanti akan muncul seperti jentik-jentik, tapi dia itu diam, tidak bergerak. Nah, itu maka dia baru dalam fase pupa. Nah, jangan kalian kira mereka mati, tapi mereka sebenarnya justru akan segera menjadi nyamuk. Baik, setelah tahap itu, pupa kemudian akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa yang baru berubah dari pupa akan beristirahat di permukaan air untuk sementara waktu. Nah, kadang ada nyamuk yang ada di atas air. Nah, itu adalah perubahan setelah pupa. Jadi mereka setelah pupa tidak langsung terbang, tapi berada di permukaan air terlebih dahulu. Nyamuk baru dapat terbang setelah seluruh tubuhnya kering, sehingga nyamuk bisa mengeluarkan sayap dengan mudah. Seperti biasa, sebelum lanjut silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa makanan utama jentik nyamuk? Yang kedua, berapa lama telur nyamuk akan menetas? Bisa lanjut, terima kasih. Ya, sekian video dari Pak Tian. Ini mungkin nanti akan Pak Tian bagi menjadi 2 part. Ada part 1 dan part 2 karena videonya terlalu panjang. Baik, sekian dari Pak Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.